Habermas berpegang teguh bahwa kritik hanya bisa maju dengan landasan rasio komunikatif, sehingga bisa dikatakan Habermas mengubah paradigma kerja dari teori kritis ke paradigma komunikasi. Habermas menyendirikan kritik sebagai kepentingan emansipatoris, tapi ia tetap mengisyaratkan bahwa kritik dan ilmu-ilmu kritis termasuk praksis komunikasi. Perkembangan filsafat sosial sejak zaman Marx pada abad ke-19 sudah disibukkan dengan usaha mempertautkan teori dan praktek. Soalnya adalah bagaimana pengetahuan kita tentang masyarakat dan sejarah itu bukan hanya sebuah kontemplasi, melainkan sekaligus mendorong praksis perubahan sosial. Praksis adalah konsep sentral dalam tradisi filsafat kritis ini. Praksis bukanlah tingkah laku buta berdasarkan naluri belaka, melainkan tindakan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, praksis diterangi oleh kesadaran rasional. Dalam esainya Labor and Interaction, Remark on Hegel Jena Philosophy of Mind, Habermas sudah meneliti bahwa Hegel yang menjadi bapak seluruh tradisi ilmu-ilmu sosial kritis memahami praksis bukan hanya sebagai kerja, tetapi juga komunikasi. Karena praksis dilandasi kesadaran rasional, maka rasio tindakan tidak hanya tampak pada kegiatan menaklukkan alam melalui kerja, melainkan juga dalam interaksi intersubjektif yang menggunakan bahasa sehari-hari. Dengan teori komunikasi, Habermas tidak hanya berpendapat bahwa paham kebebasan nilai ilmu-ilmu sosial itu keliru dan berbahaya, tapi juga memperlihatkan bahwa tujuan ilmu-ilmu kritis dengan tujuan emansipatorisnya membantu masyarakat untuk mencapai otonomi dan kedewasaan. Ia juga menunjukkan bahwa otonomi kolektif ini harus berhubungan dengan konsensus bebas dominasi. Dalam Theory of Communicative Action, Habermas menyatakan ada 4 macam klaim komunikasi. Pertama, klaim kebenaran, yakni kesepakatan tentang dunia ilmiah dan objektif. Kedua, klaim ketepatan, yakni kesepakatan tentang norma-norma dalam dunia sosial. 3. Klaim kejujuran, yakni kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang. 4. Klaim komprehensibilitas, dicapai apabila kita telah mencapai kesepakatan klaim-klaim di atas. Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai kompetensi komunikatif tersebut. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan lewat kekerasan, melainkan lewat argumentasi. Habermas membedakan argumentasi menjadi diskursus dan kritik. Disebut diskursus kalau mengendalikan kemungkinan untuk mencapai konsensus rasional. Meskipun dimaksud untuk konsensus, komunikasi juga bisa terganggu sehingga kita tidak perlu mengendalikan konsensus. Dalam hal ini, Habermas berbicara tentang kritik. Ada 2 macam kritik, yakni kritik estetis yang mempersoalkan kesesuaiannya dengan penghayatan dunia batiniah, dan kritik terapeutis, yakni penyikapan penipuan diri masing-masing pihak yang berkomunikasi. Habermas menjelaskan bahwa proses belajar masyarakat secara evolusioner tergantung pada kompetensi individu-individu yang menjadi anggotanya. Kompetensi itu dikembangkan bukan secara individual dan terisolasi, melainkan lewat interaksi dengan medium struktur-struktur yang berasal dari dunia kehidupan mereka. Ada 3 tahap perkembangan kompetensi komunikatif. Pertama, tahapan interaksi melalui simbol-simbol, di mana tuturan dan tindakan masih terkait dalam kerangka kerja sebuah komunikasi tunggal yang bersifat memerintah. Kedua, tahap tuturan yang didiferensiasikan dengan pernyataan-pernyataan. Untuk pertama kalinya antara tindakan dan tuturan dipisahkan. Pada tahap ini dikatakan telah terbentuk sebuah peran sosial karena setiap individu bertindak sebagai pelaku sekaligus pengamat. Ketiga, pada tahap perbincangan, komunikasi sudah menyangkut pencarian klaim-klaim kesahihan tindakan tuturan. Melalui pentahapan tersebut, yang diinginkan adalah masyarakat komunikatif yang terbentuk melalui kesepakatan bersama yang didasarkan atas prinsip konsensus antar masyarakat secara dialogis. Budi F. Hardiman mengatakan, teori kritis bukanlah suatu teori ilmiah sebagaimana secara luas dikenal di kalangan publik akademik dalam masyarakat kita. Teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam keterangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Maka dalam hal teori kritis tidak berhenti pada faktor objektif sebagaimana dianut teori-teori positivistik.
Teori kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual.